Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi syaulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Ad-dawru utawi iki iku mertelaake ubengan sejarah. Ad-dawru utawi iki iku mertelaake ubengan sejarah. Asani kang kaping pindho. Min hayati Rasulillahi, min hayati Rasuli saking sugengi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholat mugi paring tambahi rahmat takdir sapa Allahu Allah alaihi ing atasi Rasul wasallama lan keselamatan. Bada'u nuzulil wahyi utawi iki iku martelaake kawitane tumurune wahyu. Utawi iki iku martelaake kawitane tumurune wahyu. Ad-dawru tsani, putaran yang kedua, min hayatir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian yang kedua dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bad'u nuzulil wahyi yang nomor 12, yaitu menjelaskan tentang permulaan turunnya wahyu. Yang dimaksud di sini bukan wahyu nama orang, tapi wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dari Allah. Lamma balagha ing dalam semangsane tumeka sapa Rasul. Lamma balagha ing dalam semangsane tumeka sapa Rasul. Al-arba'ina ing 40. Al-arba'ina ing 40 min umrihi saking umure Rasul. Ba'athahu maka ngutus ing Rasul. Ba'athahu maka ngutus ing Rasul sapa Allahu Allah. Sapa Allahu Allah. Basyiran hale dadi bebungah. Basyiran hale dadi bebungah. Wa nadhiran lan wong kang meden-medeni. Wa nadhiran lan wong kang meden-medeni. Yang dimaksud meden-medeni di sini itu bukan menakut-nakuti, tapi memberikan peringatan. Nadhir, nadhiron, memberikan peringatan, bukan menakut-nakuti maknanya. Jadi dalam murad nanti jangan dimaknai menakut-nakuti, tapi memberikan peringatan. Wada'ian haleka ngajak-ngajak. Wada'ian haleka ngajak-ngajak. Ilal haqqi maring Allah kang hak. Ilal haqqi maring Allah kang nyoto, sama. Biiznihi kelawan izine Allah. Wasirajan hale dadi damar. Wasirajan hale dadi damar. Muniron kang madangi. Yang pertama, lamma balaghal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Saat Rasulullah ini mencapai usia 40 tahun, beliau itu diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira, dan beliau juga memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Wada'iyan ilal haqqi, dan Rasulullah juga mengajak seluruh umat manusia untuk menyembah kepada Allah yang hak, kepada zat yang patut untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Biiznihi, dengan izin Allah.
wa sirajam munira, dan beliau juga menjadi lentera yang menerangi seluruh alam semesta. Wa qad budi alan teman-teman den kawiti, wa qad budi alan teman-teman den kawiti apa al wahyu birru'ya kelawan impen, birru'ya kelawan impen as-sadiqati kang temen. Fakana maka ana sapa rasul iku la yara ora tau ngimpi sapa rasul, iku la yara ora tau ngimpi sapa rasul sayan ing suwiji-wiji fi naumihi ing dalam tingkah sarene rasul, fi naumihi ing dalam tingkah sarene rasul illa tahaqqaqa angin dadi nyoto apa syai, illa tahaqqaqa angin dadi nyoto apa syai fi yaqdhatihi ing dalam tingkah meleke rasul, fi yaqdhatihi ing dalam tingkah meleke rasul. Wa qad budi al wahyu birru'ya shadiqah, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah itu ditandai dengan beliau bermimpi, dan mimpinya ini sangat nyata. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi. Lalu Rasulullah itu tidak pernah bermimpi sesuatu dalam tidurnya kecuali mimpi itu akan menjadi kenyataan di saat beliau bangun dari tidur. Nah, ini bedanya mimpi kita dengan mimpi para nabi dan orang-orang soleh. Kalau mimpi orang yang soleh itu pasti mengandung arti. Kalau mimpi kita ya kadang punya arti, kadang tidak. Tapi kalau mimpi para nabi itu adalah merupakan sebuah tanda atau ada maksud di balik mimpi itu tadi. Summa nazala nuli tumurun alaihi ing atasi rasul apa ar-ruhul aminu aran ruhul amin. Jibrilu rupane Jibril, Jibrilu rupane malaikat Jibril, wa huwa hale utawi rasul iku ya ta'abbadu ibadah sapa rasul fi ghari Hira'in ing dalam gua Hira. Yang ketiga, tsumma nazala alaihi ruhul amin, kemudian turunlah seorang malaikat. Entah kalau malaikat itu seorang apa sebuah ya. Pokoknya seorang malaikat turun kepada Nabi Muhammad saat beliau itu beribadah di dalam gua Hira. Kemudian malaikat ini disebut dengan Ruhul Amin, yaitu yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihis salam. Wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'in, sedangkan Rasulullah di waktu itu sedang beribadah. Wa 'allamahu lan mulang sapa Jibril ing Rasul, wa 'allamahu lan mulang sapa Jibril ing Rasul kaifa ing hale kaya apa yahdinu tuake sapa rasul annasa ing menungso as-sirata ing dalan al-mustaqima kang cecek wa yursiduhum lan nuduhake sapa rasul ing nas, wa yursiduhum lan nuduhake sapa rasul ing nas ila tiba'id dini maring anut ing agama al-qawimi kang cecek, al-qawimi kang cecek. Yang keempat, wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqimah,
Saat malaikat Jibril tadi turun, kemudian malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad untuk menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Saat malaikat Jibril turun ini dengan membawa sebuah surat, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah di dalam Gua Hira. Saat malaikat Jibril ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, Iqra ya Muhammad, bacalah Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca, makanya Nabi Muhammad ini menjawab, ma ana biqari, saya tidak dapat membaca. Kemudian oleh malaikat Jibril disuruh lagi, Iqra ya Muhammad. Tapi jawaban Nabi Muhammad tetap sama, yaitu saya tidak dapat membaca. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan untuk yang ketiga kalinya sambil memeluk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini bukannya Nabi Muhammad ini bodoh, tidak. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan dari Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad bisa membaca dan bisa menulis, mungkin saja Al-Quran itu karangan dari Nabi Muhammad. Yang jelas Nabi Muhammad ini disebut dengan ummi, atau orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang Arab itu kalau menyebut orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu disebut dengan ummi. Kalau daerah kita, orang yang tidak bisa membaca dan menulis itu disebut dengan buta huruf. Nah, beliau itu julukannya sudah ummi, orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu saja Nabi Muhammad masih difitnah bahwa Al-Quran itu katanya karangan dari Nabi Muhammad. Padahal sudah jelas Nabi Muhammad itu mulai dari kecil sampai beliau diangkat menjadi nabi pun beliau tidak bisa membaca dan menulis. Jadi jelas Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawimi. Dan Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada manusia supaya mengikuti agama yang kuat, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.